sehat ya? Sedikit sakit kerongkongan sebenarnya. Oh iya, sedikit Iya. sakit. Walaupun sakit tapi tetap semangat nih Tetap buat semangat kesini. harus. Makasih ya Kak atas waktunya. Oke, dan sanak pendengar, kembali lagi kami hadirkan Minang Kreatif. Dan untuk sanak pendengar yang mau nanya-nanya bisa ditelepon kami di 812414 atau di WhatsApp 0811660924 ataupun di Instagram kami di @rri4padang. Oh iya, gimana Kak Wawa, kesibukannya apa sih sekarang? Kesibukan aku ada 3. Pertama tuh kuliah ya, karena aku juga mahasiswa semester 3. Oh, baru semester 3. Ya, baru semester 3. Oh, udah sukses ya, alhamdulillah. Amin, semoga. Amin. Di mana tuh Kak kuliahnya? Aku kuliah di UIN Di IB. UIN. Di Padang. Ya, di Padang. Di Padang. Jurusannya apa nih Kak Wawa? Jurusan manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah. Oke, selain itu apa lagi nih kesibukannya Kak Wawa? Yang kedua ngonten paling ya di Aulapan, konsisten ngonten. Terus yang ketiga aku buka usaha. Tapi usahanya masih belum fokus sih sebenarnya. Usaha apa tuh Kak? Usaha kuliner. Kuliner. Wah, sesuai ya sama kontennya ya. Tapi kayaknya masih banyak yang belum tahu dan aku juga memang masih belum nge-spill banget gitu. Oke, nanti boleh sih Kak di-spill di sini. Mana tahu ada nih yang tertarik buat beli kulinernya Kak Wawa. Oh iya Kak Wawa, awal mula bikin konten Aulapar itu tahun berapa sih Kak? Tahun 2019 di bulan November kalau nggak salah ya, bulan November aku coba bikin konten dan itu sebenarnya iseng. Oh, iseng awalnya ya. Iseng tapi pengen. Oh, iseng tapi pengen. Ya mana tahu kan kita nih iseng, coba deh mana tahu cocok gitu. Ternyata alhamdulillahnya cocok. Kayak Alhamdulillah gitu. cocok. Nah, itu terinspirasi awalnya sama siapa sih Kak? Terinspirasinya dari food vlogger juga. Dari food vlogger juga. Ya food vlogger yang aku tuh memang lumayan suka tuh ngelihat konten-konten orang yang makan-makan kayak gitu. Cuma pada saat itu yang review banyak yang belum, maksudnya yang tua gitu. Oh, oke. Karena pada saat itu kan umur aku masih 17-16 tahun ya. Nah, lewatlah di FYP aku, lewatlah di Instagram, di Explore, ada yang nge-review seumuran sama aku. Terus boleh ya? Aku mikirnya kayak gitu. Emang bisa ya food vlogger itu umurnya segitu. Nah, dari sana lah terinspirasi mau coba bikin juga. Oh gitu. Berarti awalnya dari di tahun 2019. Iya, Masih 2019. sekolah berarti ya? Masih kelas 1 SMA. Ke 1 SMA. Keren banget. Tapi katanya tadi udah pernah diundang RRI sebelumnya ya? Udah pernah pada saat itu followers aku kalau nggak salah nih ya 600. Wah, masih 600. Iya, masih 600, masih bocil banget. Di sini juga kalau nggak salah tempatnya. Oh, di sini juga. Iya nih, kayaknya aku belum masuk sini. Udah berapa tahun ya? 4 tahun. Iya, udah 4 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 4 tahun. Akhirnya sekarang alhamdulillah udah centang biru juga ya Kak Wawa. Belum. Udah, iya, followersnya udah banyak gitu ya. Udah banyak. Udah banyak. Oh iya Kak, pernah insecure atau malu nggak sih pas awal-awal mulai konten kreator itu? Awalnya aku nggak insecure sama sekali. Aku tuh orangnya dulu positif banget. Aku ngerasa gitu ya. Daripada sekarang mungkin aku lebih positif dulu. Oh iya. Iya, aku ngerasanya kayak gitu. Jadi dulu tuh aku nggak malu sih bikin konten kayak gitu. Tapi setelah jalan seminggu 2 minggu gitu ya, kayak dapat dari temen nyampein ke aku, dia ngomongin kamu loh kayak gini, barulah timbul rasa insecure aku. Oh gitu. Pas Gitu. pas diomongin baru deh Iya, timbul. jadi aku mikir, iya ya, pokoknya aduh insecure banget sih sebenarnya. Tapi aku tuh sebenarnya tipikal yang gampang down sebenarnya. Oh gitu. Jadi untungnya alhamdulillah juga keluarga dan orang-orang terdekat aku tuh support aku. Tapi itu tantangan banget nggak sih kalau misalkan jadi selebgram, pasti ada yang nggak suka sama kita nih. Iya bener. Tapi sejauh ini alhamdulillah banyak yang suka ya Kak Awa ya. Banyak yang enggak juga sih sebenarnya. Aku juga tahu dan sekarang pun juga aku ngebacain komentarnya. Kalau dulu tuh aku tipikal orang yang nggak peduli banget sama komentar. Supaya ngejaga mental aku. Tapi sekarang Sekarang aku bacain ya udah, kalau misalkan mereka benci aku atau mereka nggak suka sama aku, ya udah itu hak mereka juga kan. Karena aku dari awal bikin konten pun juga aku udah siap konsekuensinya kayak gitu. Kalau pengen terkenal harus siap mentalnya buat dijudge atau jadi
jadi apa sih namanya, Harus. jadi apa ya, Harus kuat pokoknya ya. ya pokoknya harus kuat lah gitu. Iya nih, pasti selama menjadi influencer atau selebgram dan juga bikin konten kreator pasti ada suka dan dukanya nih. Iya. Boleh diceritain nggak sih Kak, dukanya dulu nih, dukanya dulu selain tadi hujatan, atau ada lagi nggak duka misalkan kayak protes atau kritikan gitu dari yang di review atau gimana nih Kak Awa? Kalau duka sih sebenarnya aku lebih apa ya, paling komentar negatif itu sebenarnya sesuatu yang masih nyakitin ya aku sebenarnya. Iya. Terus yang kedua mungkin dukanya di saat kalau aku ngonten itu pada nggak support gitu. Pada nggak support. Contohnya kita ke UMKM, Mm-mm. terus aku kan selalu nih nanya, boleh nggak di videoin gitu. Oh. Aku selalu nanya, karena kan itu hak mereka juga kan. Kalau misalkan nggak boleh nggak apa-apa, kalau boleh aku lanjut gitu. Tapi kalau misalkan dibilang nggak boleh itu kayak sedih aja gitu. Oh, sedih aja. Emang Iya, pernah di nggak bolehin Kak? pernah nggak dibolehin, baru Oh, beberapa iya. hari yang lalu. Baru beberapa yang lalu. Padahal kan sebenarnya itu kayak cukup membantu mereka juga ya sebenarnya ya. Iya sebenarnya nggak tahu lah ya. Nggak tahu juga Kak. Oke. Tapi aku memang balik di owner atau gimana, mungkin mereka nggak nyaman atau malu atau gimana, aku juga nggak tahu sih. Oh gitu. Sebenarnya kalau untuk dukanya tadi kan itu ya Kak. Nah kalau sukanya nih apa nih? Kalau Kak sukanya Wawa? kita Pasti makan, banyak. iya. Sukanya? Sukanya makan. Terus sebenarnya aku punya kepuasan tersendiri kalau misalkan UMKM yang aku review itu laku setelah aku review. Itu tuh bener-bener, aduh happy banget ya. Gitu. Iya, alhamdulillah ya kita juga membantu perekonomian Iya. UMKM-nya gitu. Apalagi UMKM tersebut belum banyak yang tahu tapi enak gitu. Itu aku cari banget sih. Tapi penasaran nih Kak. Boleh nggak sih nanyain kalau misalkan kayak nge-review itu sebenarnya Kakak dikasih bayaran nggak sih sama UMKM-nya? Iya. Oh iya. Jadi kalau misal aku ada 3 program. Yang pertama itu aku cari konten. Jadi apa yang viral di Padang atau apa yang baru di Padang, biasa aku langsung ke sana gitu buat review. Itu yang pertama, itu aku nggak bayar. Aku nggak bayar. Itu aku nggak dibayar. Malah kadang aku juga bayar sendiri gitu untuk makanan yang aku review. Oh gitu. Ya, yang kedua baru endorsan. Kalau endorsan itu kalau endorsan barulah aku diundang, berarti ya aku nge-review makanannya dibayar. Oh dibayar. Ya dibayar sesuai dengan red card yang aku kasih. Berarti kalau misalkan untuk story sama feed beda ya bayarannya ya? Beda. Oke. Terus yang ketiga itu programnya aku cooking. Kalau cooking tuh masak di rumah aja. Masak di rumah aja. Misalkan Iya. kayak yang di kemasan-kemasan itu terus Kak Awa masak sendiri gitu. Apa Enggak. gimana? Jadi aku bikin masakan, contoh bikin kue atau bikin makanan yang lucu gitu, atau makanan 3 bahan gitu. Itu kan lumayan juga viewersnya ternyata. Iya. Oke. Jadi aku 3 konsep itu sih di awal Parsuner. Nah, kayaknya ada penelpon, kita terima dulu ya Kak Awa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pulang ke Bali. Oh iya, Fitro. Mau nanya apa nih Fitro sama Kak Awa? Ya, Assalamualaikum Kak. Halo Kak. Waalaikumsalam. Halo Bang Fitro ya. Iya. Iya. Ini Kak. Ya. Itu susahnya dan senangnya menjadi selebgram. Dan bisa enggak? Karena saya penyandang aktivitas mata, saya motivasi pula untuk mempelajari selebgram. Apakah bisa? Kan saya kan di panti masyarakat luar ke Padang. Kebetulan kan lagi istirahat karena sakit. Halo Fitro, maaf nih suaranya Ya. kurang jelas, boleh diulangin lagi nggak? Ya, kira-kira apa misalnya yang senangnya menjadi selebgram. Sebab kan saya kan sebagai penyandang disabilitas mata ingin juga mempelajari itu. Karena saya kan ini kan itu kan apa tuh di panti sosial Binaneta Padang. Jadi sekarang tidak sehat karena sakit. Itu usaha itu
bagaimana susah dan senang. Sebab saya tertarik kan, sambil daripada diam saja, jadi untuk sambil berobat, ikut buka usaha itu, usaha jadi Telegram itu. Itu saja soal yang tak bila terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanya ini Kak Awa, gimana sih caranya bikin konten dan juga menjadi selebgram, karena ia tertarik daripada diam aja, tapi beliau penyandang disabilitas. Nah, gimana tuh dari Kak Awa? Gimana tadi? Tanggapannya gimana sih caranya menjadi selebgram atau bikin konten kreator? Beliau tertarik gitu kan jadi seorang Kak Awa gitu, tapi daripada diam aja di rumah, tapi beliau penyandang disabilitas katanya. Nah, itu gimana tuh kalau misalkan dari Kak Awa? Disabilitas nih apa ya? Mohon maaf, kayak ini yang istimewa gitu dari kita. Oh gitu. Mm-mm. Pengen jadi selebgram. Iya. Kalau menurut aku sebenarnya nggak ada hambatan ya. Mm-mm. Karena semua kita masing-masing manusia itu pasti punya yang namanya kelebihan Kelebihan dan kekurangan ya. kelebihan dan kekurangan. Jadi mungkin pasti ada kelebihannya. Nah, kelebihan tersebutlah yang harus ditonjolkan kalau misalkan pengen jadi selebgram. Dan aku yakin pasti banyak yang suka juga. Iya, Dis. Iya sih, coba bisa dimulai dari pokoknya kemauan dulu ya, kali fitro ya. Yang penting percaya diri dulu nih, gitu. Ya, percaya diri dulu, lalu bikin konten sesuai dengan gaya kita sendiri, Iya, sesuai dengan minat atau sesuai hobi dengan kali ya. hobi. Lalu konsisten uploadnya. Iya, penting konsisten, tapi susah banget ya Ya konsistennya benar, ke awal. benar, konsisten itu sangat susah. Iya, apalagi kayak kita nih misalkan nih baru nih, terus sepi, kayak aduh sepi nih gitu. Misalnya kayak Aduh, udahlah semangat capek. lagi kalau gitu. Tapi kalau penasaran nih, kok bisa ya makan terus tapi nggak gendut-gendut? Soalnya ada pertanyaan juga tuh dia. di Iya, Instagram. benar, itu pertanyaan mungkin banyak banget yang nanya kayak gitu ke aku. Apa tuh tipsnya Kak Wawa? Tipsnya adalah Mm-mm. tidak ada. Tidak ada. Tidak ada tipsnya. karena aku tuh mungkin ya, pertama mungkin karena keturunan aku memang dari kecil badan aku memang kayak gini, kurus gitu kan. Yang kedua, aku pun makan porsi makan aku setelah nge-review sama sebelum nge-review tuh sama aja. Jadi aku Sama nge-review itu ya udah di saat aku makan siang. Oh, oke, berarti nggak makan lagi ya? Nggak makan lagi. Jadi malah nih ya, kadang kalau misalkan aku tahu nanti reviewnya banyak, biasanya aku kosongin dulu perutnya. Oh, kosongin dulu. Kosongin dulu perutnya, baru enak kan nge-reviewnya gitu. Terus aku juga olahraga sebenarnya. Aku olahraga tuh kalau bisa 3 kali seminggu. Kalau dulu tuh aku rutin basket. Kalau sekarang pantes tinggi ya. semenjak kuliah udah nggak ekskul basket lagi. Jadi olahraga aku campur sih, kadang nge-gym, kadang tenis, juga kadang workout di rumah aja. Workout di rumah aja. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Awa dari Instagram kita. Banyak ya yang nanya dari Dunsana Penangga. Nah, nih Kak, kalau review makanan beneran dihabisin semuanya ya Kak? Itu gimana tuh Kak Awa? Oke, aku jawab ya. Mm-mm. Aku sebisa mungkin tidak mubazir. Mau aku visit atau review di rumah pun pasti aku selalu ngebiasain itu tuh nggak mubazir gitu. Dengan cara, karena memang kapasitas perut aku juga nggak sebesar itu, jadi biasanya aku makan kalau misalkan berlebih itu biasanya tim atau keluarga, atau malah pernah juga jadi tetangga aku. Jadi dibagi-bagiin ya Kak Awa ya. Jadi memang kadang juga ada makanan yang memang aku habisin sendiri gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak. Kak, kalau mau review makanan pernah bohong nggak Kak bilang enak aja karena udah di endorse atau dibayar? Nah Ya. itu gimana tuh Kak? Aku selalu kayak gini. Kalau gimana ya bilangnya? Aku kalau misalkan nggak enak suatu makanan tersebut, nggak enak tapi dalam tanda kutip ini sesuatu yang masih layak dimakan ya, selera aku mungkin gak cocok nih kayaknya, nah aku nggak bakal pernah bilang nggak enak.
Karena menurut aku beda lidah tuh beda rasa, Kak. Mana tahu di Iya. aku nggak enak, di orang enak. Mana tahu di orang enak, di aku biasa aja gitu. Oke. Jadi jadi ya udah, aku kalau misalkan basi, kalau misalkan makanan tersebut basi, malah aku sempat kembaliin. Oh, dibalikin. Iya, kalau misalkan makanan tersebut udah nggak layak buat dimakan, udah aku balikin aja. Oke, pernah kejadian Pernah Kak? kejadian. Oh gitu. Emang pas lagi ngendorse itu nggak pas dapat makanannya nggak langsung dibikin videonya gitu Iya, Kak? udah dibikin video. Pas aku coba pertama, ntar, ini selera atau gimana ya? Terus yang suap kedua, aku merasa ini kayaknya nggak layak dimakan ya, kayak basi gitu. Aku cobain ke kameramen, ternyata memang katanya juga aneh rasanya. Oh, Jadi terus- emang nggak enak, dan aku juga nggak mau followers aku buat cobain makanan tersebut gitu. Oke, terus uangnya dibalikin lagi. Iya, karena gini loh Kak, balik ke yang tadi, kenapa aku bilang nggak enak gitu ya? Kenapa aku bilang kalau misalkan makanan ini nggak enak, tapi aku bilang enak, tapi nggak pernah juga sih. Nggak pernah juga ya? Iya, aku kalau misalkan nggak enak selalu aku bilang ingredientsnya doang. Oh, Kalian bisa ingredients. perhatiin di review-reviewan aku, pasti kalau misalkan aku cuman bilang ingredientsnya ini teksturnya kayak gini, rasanya, aku nggak bilang rasa deh, tingkat kepedesannya kayak gini, pokoknya ingredientsnya aja. Itu berarti rasanya menurut aku biasa aja. Berarti- Tapi kalau misalkan aku udah bilang enak banget, wajib coba, itu harus teman-teman wajib coba. Oke, Gitu. itu ya kuncinya. Iya, betul. Karena gini loh Kak, kalau misalkan makanan tersebut biasa aja di aku, tapi aku bilang nggak enak, sayang dong orang yang bayar aku. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan video yang berkualitas juga gitu. Karena di sini aku juga aku bukan manusia yang sempurna yang menilai semua makanan orang, enggak. Jadi aku di sini memang niatnya memang membantu UMKM, terus juga supaya UMKM ini bisa dikenal gitu loh. Oke, nah ini Kak, ini ada pertanyaan lagi nih, banyak ya pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Nah, untuk dialog malam ini saya ingin bertanya Kak, sebagai konten kreator dan selebgram, bagaimana sih cara Kakak terus menjaga eksistensi dan kepercayaan followers, terutama di bidang kuliner? Apalagi nih akhir-akhir ini juga banyak konten kreator lain yang sama-sama terjun ke arah industri makanan dan kuliner. Nah, itu gimana sih Kak? Terima kasih Kak, mungkin itu saja untuk pertanyaannya. Untuk penyemami Kak Fardila Arifia, semangat ya Kak, dan terus senyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya pertanyaannya dari Nela di Simpang 4 Pesaman. Nah, itu gimana tuh Kak Wawa jawabannya? Dimulai dulu dari mempertahankan gaya aku sendiri. Jadi walaupun misalkan banyak konten kreator baru atau konten kreator lain gitu di bidang makanan juga, aku bakal tetap jadi diri aku sendiri gitu. Dengan gaya aku yang pasti setiap influencer tuh pasti beda. Iya nih, punya ciri khas Punya tersendiri ciri khasnya ya. masing-masing. Jadi aku selalu mempertahankan emang ini aku gitu. Oke, emang ini nih Kak Wawa Ya, gitu emang ya. ini aku. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Instagram. Pernah nge-review makanan yang sebenarnya nggak disukain nggak Kak? Wah, ini tadi hampir ini ya, Iya, hampir mirip ya jawabannya. Jadi jawabannya kalau misalkan nggak disukai, sesuai disebutin aja nih ingredientsnya apa, gitu ya Kak Wawa ya. Sebenarnya nggak disukain, bukan gitu sih kata-katanya. Sebenarnya makanan tersebut biasa aja di aku, biasa aku bilang ingredientsnya doang. Oh, yang biasa aja. Berarti bukan berarti nggak suka ya Kak Wawa Iya. ya. Berarti suka-suka aja, tapi rasanya nggak terlalu gimana Iya, gitu. tidak terlalu spesial gitu. Oke. Masih layak dimakan. Masih layak dimakan. Oke, oh ya Kak Awal, gimana sih perjalanan hidup Kak Awal sehingga mencapai kesuksesan menjadi selebgram dan juga konten kreator? Gimana nih Kak? Pasti banyak nih yang penasaran dari Nunsana Pandanga. Perjalanannya 4 tahun terakhir ini, aku itu dulu SMA bikin konten dari umur 16 tahun. 16 tahun. Ya, 16 tahun berarti sekarang udah 19. Udah 3 tahun ya? Iya. 16 ke 9. Udah 3 tahun. Terus tadi apa pertanyaannya?
perjalanan hidup Kak Awa nih sehingga mencapai kesuksesan menjadi seperti sekarang? Perjalanan hidupnya sebenarnya bisa dibilang Roller coaster kali ya? iya, bisa dibilang kayak gitu sebenarnya. Oke. Karena aku juga naik banyak turun ya Kak iya, Awa ya. banyak banget masalah yang mungkin di aku berat ya rasanya, tapi nggak tahu di kalian biasa aja atau gimana. Memang ada masalah, tapi aku selalu nanamin dalam diri aku tuh, ya udah masalah ini aku selesaikan. Aku nggak perlu dibawa panik. Kayak apa yang di depan aku masalahnya, aku selesaikan dulu itu, baru kita lanjut lagi sampai aku di titik yang aku mau. Kayak Oke. gitu. Berarti kayak karena standarisasi kesedihan setiap orang juga beda-beda ya Kak. Kadang permasalahan ini kita udah sedih banget nih, tapi ada sama orang lain itu kayak masih be aja Makanya aku lebih gitu. memilih untuk tidak cerita sih. Aku tipikal orang yang kayak gitu karena mau cerita pun mereka nggak tahu gitu apa yang aku rasain. Mungkin mereka bilangnya aku lebay atau gimana. Ya udah aku lebih milih nggak cerita itu supaya aku bisa ngontrol diri aku sendiri. Oke, tapi sebelumnya penasaran nih kalau pernah kepikiran nggak sih atau terbayangkan nggak menjadi Wawa yang sekarang nih kan? Nggak, jujur nggak. Enggak ya? Kadang aku malu Kak. Kenapa sih? Keren banget tahu. Aku pun juga nih contoh ya, kalau misalkan ada yang ngajak aku foto tuh kayak kenapa gitu, kenapa harus foto gitu. Jadi aku juga nggak nyangka, malah ya aku pun juga sama kakak dulu tuh sering pas misal lagi jalan terus Kak Wawa ya kayak gitu, terus misalnya dia minta foto pun nanti kami pasti bilang yolah sagadang kulo Wawa nak wa kata kakak. Aduh minta foto coba Wawa. Itu aku baru nyadarnya aku lumayan di sosmed itu karena itu Kak. Karena udah banyak yang minta foto ya. Iya. Loh, kok orang-orang pada tahu aku ya gitu. Aku malu. Iya dong, kan udah emang dari nol gitu. Emang itulah kayak buah hasil dari setiap proses yang sudah awal jalani gitu. Iya Kak Awas hingga menjadi seperti sekarang, support terbesar dalam hidup Kak Awas siapa sih? Keluarga. Keluarga, mama pasti ya, orang tua. Iya. Mama, ada kakak, ayah dan abang aku. Oke. Yang dari awal bikin konten itu kakak sebenarnya. Kakak, ya, gimana tuh ceritanya Kak Awas? Kakak itu memang sosok yang sangat berarti banget di akun Awalpar ini. Karena pada saat itu aku pernah down sampai 1 minggu, aku nggak mau ada sesuatu tentang Awalpar ini, contoh kayak ngedit lah, dubbing lah, review, aku nggak mau. Aku mau nenangin diri aku dulu karena aku di saat itu dihujat. Karena kapasitas diri aku kan masih kecil, jadi buat dihujat itu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi aku pada saat itu. Lalu kakak tuh ngupload video tanpa aku review. Contoh kayak video masak gitu-gitu. Jadi tetap konsisten upload, cuma nggak ada akunya. Oh oke, berarti kakak yang bantuin Kalau gitu ya? misalkan nggak ada kayak gitu Kak, aku mungkin bakal langsung udah aku emang bener-bener nggak mau lagi gitu. Karena kayaknya lebih asik deh hidup tanpa ada orang yang tahu aku. Itu di tahun berapa sih Kak Awas? Tahun 2020 kayaknya. 2020. Akun Awalpar itu di awal-awal itu nggak ada di akun aku, di HP aku. Mungkin sampai 6 bulan akun tersebut nggak ada di handphone aku. Oh iya, berarti adanya di handphone kakak ya? Iya, jadi tugas aku nge-review, dubbing, udah kakak yang edit, kakak yang upload semuanya. Aku nggak pernah lihat muka aku gimana tuh, aku nggak pernah lihat karena aku sendiri malu sejujurnya. Aku malu banget. Enggak sih, itulah hasilnya dari Konsisten. Oke. Nah itu kan 6 bulan tuh kakak yang edit. Nah setelah itu ada Kak Awa yang editin nggak? Awal-awal itu sebenarnya aku yang edit Kak. Awal-awal Aku yang edit, terus kakak dia mau coba. Awalnya aku nggak percaya banget, nggak sesuai dengan, nggak suka gitu. Aduh. Tapi ya udah akhirnya aku lepas aja editan, lama-lama malah makin
jago dan lebih jago pada aku sampai sekarang. Kalau sekarang itu aku ngedit paling sesuai mood aku aja. Kalau misalkan aku pengen ngedit, aku bantuin gitu. Oke, berarti Kak Awa tapi sekarang udah punya editor sendiri ya? Aku punya tim itu ada 4. Yang pertama kameramen, terus kakak aku ini sebagai manajer sama editing. Tapi kameramen aku ini juga masuk editing sih sebenarnya. Terus satu lagi sama apa ya dibilang tuh Apa tim kreatif? ya tim kreatif, dia yang bantuin semua peralatan gitu-gitu. Yang dari ide? Dari ide juga. Iya kadang. Oke. Oh iya, Kak Awa planning atau rencana kedepannya apa sih Kak Awa? Aku planningnya adalah pengen dikenal lagi, pengen lebih dikenal lebih Tingkat banyak lagi. nasional ya. Ya. Amin. Aminin dulu nih Kak. Sebenarnya udah nasional. Udah nasional, iya. Maksudnya kayak yang emang misalnya kayak ke ibu kota atau gimana gitu. Pengen nggak Kak Awa? Udah pernah. baru kemarin aku sebulan ke Jakarta. Oke, maaf ya Kak, aku kurang tahu nih kalau Kak Awa kirain masih di Padang tapi udah dikenal sama nasional gitu. Berarti emang udah pernah ke Jakarta juga? Iya udah 3 kali bikin konten bolak-balik gitu sih. Oke, itu gimana sih Kak cara membagi waktunya kan sama kuliah juga nih? Kalau aku apa yang di depan aku selalu itu apa yang di depan aku kerjain gitu aja. Jadi kalau misalkan aku selesai kuliah ada waktu senggang, editing yang belum selesai, maksudnya dubbing belum selesai, ya udah aku kerjain dubbingnya. Oke. Kalau misalkan ada tugas, aku kerjain tugasnya. Kalau ada tugas kuliah kerjain dulu nih tugas kuliahnya. Iya. Jadi apa yang di depan aku udah aku kerjain aja. Oke, nah itu kemarin ke Jakarta itu kuliahnya gimana Kak Awa? Apalagi Cuti, libur? lagi libur sebulan. Oh, lagi libur sebulan. Pas banget lagi libur jadi kayaknya asik nih konten di Jakarta kayak gitu. Oke, itu kemana aja Kak Wawa? Nyobain apa aja tuh? Aku ke PRJ karena pada saat itu ada festival juga di Jakarta, jadi aku ke PRJ. Terus juga di review makanan yang viral di Jakarta, sama ada beberapa endorsean juga. Ada endorsean juga. Oke. Oh iya, Kak Awa role modelnya atau motivatornya siapa nih Kak Awa? Kak Magda sebenarnya. Siapa? Kak Magda. Kak Magda. Kak Magdalena. Oh, Magdalena. Kenapa tuh? Karena aku suka cara makannya yang barbar. Jadi aku suka dengan konsep videonya pun aku suka banget. Oke, berarti Magdalena. Jadi kayak yang menginspirasi Kak Awa juga dari Kak Magdalena ya? Oke deh Kak Awa, karena kita sudah di penghujung waktu nih. Tapi sebelum ditutup, apa sih harapan Kak Awa untuk kedepannya gitu, untuk generasi muda Minang? Jangan buang waktu di usia muda kayak sekarang. Karena kata Najwa Shihab ya, aku dengar juga. Gengsinya jangan digedein pada saat usia muda, itu bener banget. Lebih baik gengsi di usia tua. Iya, gengsi di usia tua ya Kak. Jadi di usia muda ini kalian gak usah malu buat coba semuanya. Cari skill dan perdalam skill dan menghasilkan. Oke, tapi sebelumnya Kak, sebelum ditutup tapi penasaran juga nih Kak. Misalnya kan kayak kan tadi endorse juga ada 3 tuh tadi kan ini kontennya. Itu pernah nggak sih Kak kayak diremehin atau dikritik sama UMKM atau usaha yang Kakak review makanannya? Dikritik mungkin nggak sampai di telinga aku kali ya. Sejauh ini nggak ada sih. Sejauh ini nggak ada ya. Berarti pas kirim video langsung kadang nih Kak ini videonya kok gini-gini sih gitu, nggak ada dia bilang Nggak langsung? ada, paling revisi Kak. Oh, direvisi. Direvisi aja, kayak penyebutannya salah Kak ini atau kayaknya informasinya kurang jelas gitu, aku bisa baikin. Oh, oke. Itu aja ya Kak. Tapi kalau misalkan sampai dihujat atau kayak emang nggak puas nih endorsannya, pernah nggak? Nggak pernah ya? Enggak sih. Nggak Paling pernah. mungkin nggak sampai di telinga aku aja paling Kak. Karena sebenarnya gini loh, konsep endorse itu adalah memperkenalkan dan supaya di telinga orang itu udah hal yang biasa gitu. Ngerti gak sih maksudnya?
yang kayak udah sering didengar gitu. oh oke, yang udah sering Jadi didengar. produk ini udah sering didengar, terus udah familiar gitu ya, karena udah di endorse. Itulah sebenarnya endorsean itu. Tapi orang banyak salah mengartikan mereka itu, apalagi para UMKM ya, mereka mengartikan endorsean itu langsung rame. Karena balik lagi sebenarnya dari UMKM-nya, dari makanan yang dijualnya itu, kalau misalkan menarik pasti, kalau misalkan rame setelah aku review itu berarti bonus. Bonus. Iya, karena sebenarnya tugas aku tuh memang untuk memperkenalkan lebih luas lagi. Kalau misalkan tertarik silahkan dibeli. Oke, nah itu kalau untuk rate-nya Kak Awa berapa sih Kak? Mana tahu ada yang penasaran nih. Boleh nggak Kak di spill? Rate-nya berapa ya? Saya sekitaran berapa aja gitu, nggak usah yang secara detail deh, karena kan kadang itu privasi juga nih. Jadi secara gambaran besar aja. 1 digit aja. 1 digit. Oke, itu untuk story. Jujur aku nggak tahu Kak, demi Allah. Aku yang tahu cuma visit store doang. Dan Oh, kakakku. gitu orang. Oke. Yang aku ingat gitu, sebenarnya ada kelompok-kelompoknya, cuman aku nggak lihat-lihat banget, karena yang nge-manage keuangan aku pun juga mama. Oh, mama ya. Orang Iya, tua. jadi aku pemasukan pun aku juga nggak tahu. Nggak tahu ya Iya, kan? dan ya udahlah gitu, yang penting aku kehidupan aku kayak gini cukup, udah. Oke. Aku juga nggak tipikal yang ngamur-amurin duit, itu juga alhamdulillahnya enggak, karena prinsipnya gini loh, gimana pun hidup aku ke depannya aku bakal tetap ini gaya aku kayak gini, Udah gitu ya Kak. udah aja, cukup aja gitu. Selebihnya bebas lah mau kemana. Oke, kita ke closing statement ya Kak, karena sudah di penghujung Minang Kreatif hari ini. Nah itu boleh nggak sih Kak dijabarkan nih pesan dan kesan, harapan sekali lagi, kayak biar apa sih yang harus dilakukan nih langkah awal untuk memulai jadi konten kreator. Nah tahu ada yang mau tapi insecure atau nggak percaya diri. Nah gimana tuh dari Kak Wawa? Langkah awalnya adalah siapin mental kalian dulu. Mental dulu, mental tuh Siapkan mental dihujat dulu. kali. Siapkan mental, ada orang yang nggak suka kalian, karena harus siap dengan itu. Karena pasti ada yang nggak suka. Iya, karena kita Pasti kan Pasti ada yang nggak suka, tapi selagi yang kita bikin itu tidak merugikan orang lain dan halal, apa salahnya? nggak salah Nggak gitu salah ya. sama sekali. Malah kenapa malu juga kan? Malah yang harus malu itu adalah orang yang belum bisa ngapa-ngapain. Nggak bergerak gitu, Tidak nggak bergerak. ngapa-ngapain. Sering nemu kayak gini nggak sih, orang-orang yang diem-diem itu, yang gimana ya bilang, pokoknya yang diem gitu pasti suka banget ngenilai orang. Mereka kenapa diem? Karena mereka terlalu menilai orang, jadi mereka malu buat bergerak gitu. Nah, Kalau kayak gini, dibilangin nggak ya gini. Malah orang-orang yang berpositif, pemikiran yang positif itu pasti gampang banget maju, karena mereka fokus dan mereka ngira orang mikirnya kayak dia, kayak gitu loh. Ngerti gak sih? Terus oke. yang kedua itu kalian harus cari skill kalian di mana dulu. Contoh kayak di make up atau di makanan. Kayak aku ya, kalau aku di makanan. Terus atau vlog gitu-gitu. Nah, kalian bisa langsung mulai bikin konten. Langsung coba bikin konten itu pakai aja TikTok, karena TikTok sekarang ya gampang banget FYP. Orang biasa aja tuh pasti bisa jadi terkenal tiba-tiba kalau Cepat di ya TikTok. pergerakannya ya. Iya. Jadi kalian bisa mulai dari TikTok lah, contohnya Instagram. Terus yang ketiga, kalau udah mulai berarti kalian udah harus siap sampai di titik yang kalian mau, jangan berhenti di tengah. Karena kalau kalian berhenti di tengah itu pasti malu-maluin Kak jadinya. Oke, berarti Ini kalau nyebur sekalian dah. iya, Kayak kalau gitu. udah mulai konsisten Iya. dan nyebur sekalian gitu. Konsisten, dan setiap yang kalian bikin itu harus dengan sepenuh hati, harus dengan ikhlas, dengan baik gitu. Jangan setengah-setengah bikin kontennya, dengan terniat. Karena aku selalu itu sih, kayaknya itu juga kayak bikin seseorang itu bisa lebih luas jangkauannya. Oke, wah makasih ya Kak Wawa, pesan-kesannya emang keren sih. Oh iya Kak, boleh nggak nih di-spill Instagram Kak Wawa sekali lagi nih, atau tadi ada yang nggak tahu gitu, biar nambah nih followersnya, di-spill sekali lagi Instagram kakak dan Instagram Aulapar.
Instagram pribadi aku ada Nasyiwa Rahmah. Itu kalau Instagram konten aku Aulapar. Itu TikToknya ada nggak Kak? Ada, aku di TikTok ada. TikToknya ada juga, Aulapar juga namanya. Ya, sama. Oh, sama. Oke. Kalau TikTok pribadi yang Ada Naswa sih. ada Nggak juga. usah lah. Nggak usah. Nggak usah, karena itu aneh banget tuh kontennya. Oh gitu. Oke. Pernah ini nggak sih Kak bikin konten makeup gitu? Malah aku sebenarnya sejujurnya ini Kak, sebelum nge-review makanan itu aku pengennya di bidang beauty. Oke. Tapi kakak aku tuh lebih ngedukung di bidang makanan. Jadi ya udah deh, mau coba makanan dulu, ternyata jayanya di makanan. Iya, emang rezekinya Emang kali ya. rezekinya makanan. Aku pernah bikin konten makeup juga pernah, cuman nggak rame juga sih karena mungkin emang nggak ini aku aja kali ya. Emang udah sesuai takarnya kali ya Iya, Kak. sesuai takarnya. Kayaknya aku lebih cocok di makanan. Oke, wah, terima kasih ya Kak Naswa atau Iya. Kak Wawa ya panggilannya. Makasih ya Kak Wawa atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih banget udah datang ke RRI dengan kondisi yang kurang sehat. Cuman batuk aja karena cuaca kan Kak. Iya nih, Cuaca cuaca juga lagi berubah-ubah. Makasih ya Kak Awa atas waktunya. Semoga tak selalu semakin jaya lagi. Kalau bisa sih internasional ya. Amin, doain. Amin. Doain guys semuanya. Iya, bisa review makanan yang ada di luar negeri atau yang dekat dulu nih di ASEAN ya Kak Awa. Iya. Oke, makasih ya Kak Awa atas waktunya. Iya, thank you semuanya yang udah dengerin. Oke. Oke, dan sanak pandangan kita sudah di penghujung program Minang Kreatif pada hari ini, edisi hari Rabu tanggal 13 September 2023. Terima kasih untuk Nunsana Pandangan yang sudah bergabung di telepon ataupun di WhatsApp dan juga di frekuensi FM 92,4 MHz, di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube RRI Pro 4 Padang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.